Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai peran dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi pada mata kuliah dasar teknologi informasi dan komunikasi yang diampu oleh Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini disebut dengan TIK, yang dimana teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK juga dapat dimaknai secara terpisah, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi. Salah satu contohnya adalah komputer. Yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerimanya. Contohnya yaitu handphone dan televisi. Selanjutnya ada tujuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi informasi yang ada pada saat ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Sehingga dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya yaitu ada peran teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan. Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana TIK sangat berperan penting untuk infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam informasi digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan para murid juga tidak harus terpaku terhadap pelajaran tersebut. Selanjutnya, peran teknologi sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidikan tidak hanya bisa didapatkan dari buku saja, akan tetapi TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman, seperti zaman milenial pada sekarang ini. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan, tulis, dan kapur, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan, sehingga guru dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif. Untuk itu, para tenaga pendidik juga harus diwajibkan untuk mengikuti perkembangan zaman seperti zaman era globalisasi pada saat ini. Selanjutnya sebagai skill dan kompetensi, penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk semua lapisan masyarakat, akan tetapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya sebagai sumber informasi penelitian, proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan. Tepat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. Selanjutnya sebagai media konsultasi, di mana internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidikan maupun pelajaran sama-sama bisa memanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal-mahal. Yang terakhir yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan ada sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyak website, blog, forum, atau aplikasi-aplikasi yang kini banyak tersedia di internet, membuat siapa saja bisa belajar secara online. Salah satu contohnya yaitu dibukanya e-learning atau electronic learning yang bisa dilakukan secara online menggunakan internet. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai akses informasi. Sekarang ini banyak sekali akses informasi yang dapat digunakan menggunakan internet.
Yang kedua, munculnya jenis pekerjaan baru, di mana dengan internet ini kita dapat mengakses pekerjaan-pekerjaan baru atau lapangan pekerjaan yang diupload atau diakses oleh para perusahaan-perusahaan melalui internet tersebut, atau dengan teknologi informasi dan komunikasi yang kita miliki. Selanjutnya dapat menghemat waktu, di mana waktu tersebut akan terasa hemat atau terasa cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya sebagai hiburan, di mana kita menggunakan TIK ini akan merasa terhibur atau mengisi kekosongan-kekosongan sehari-hari kita. Memudahkan bertransaksi. Dengan transaksi ini akan lebih mudah jika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya yaitu m-banking atau e-money yang ada pada handphone kita masing-masing. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Kemudian ada munculnya e-learning untuk menunjukkan kemudahan proses pendidikan, di mana e-learning ini dilakukan pembelajaran melalui online yang bisa dilakukan menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi yang kita miliki masing-masing. Salah satu contohnya yaitu bisa menggunakan gadget atau komputer atau laptop. Materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif, di mana dengan pendidikan yang digunakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan secara menarik, sehingga guru dapat dituntut untuk kreatif dan inovatif. Pelajaran mudah memperoleh ilmu, pengetahuan, dan informasi. Dan selanjutnya yaitu teknologi menawarkan perpustakaan digital yang mudah diakses, di mana perpustakaan digital ini bisa kita dapatkan dengan adanya internet yang digunakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang kita miliki. TIK memiliki kelebihan dan kekurangannya dari beberapa segi. Yang pertama yaitu segi pendidikan, segi sosial, segi ekonomi, segi pemerintahan, segi hiburan, dan segi media internet. Yang pertama yaitu kelebihan teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi sosial, teknologi informasi dan komunikasi membantu penggunanya untuk berkomunikasi dengan saudara, teman, atau kerabatnya dengan banyak orang dengan cara yang mudah serta tanpa dibatasi oleh batas negara atau dengan kapan saja dan di mana saja. Kemudian dari segi pendidikan, TIK sangat membantu dalam proses pembelajaran, di mana segala informasi pendidikan dapat diakses dengan cara lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya dari segi hiburan, di mana TIK menawarkan permainan-permainan yang dapat menghilangkan kejenuhan dan dapat menimbulkan strategi di dalam berpikir, sehingga kita dapat terhibur akan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya dari segi ekonomi, dengan TIK mempermudah dalam mempromosikan produk-produk. Kita juga dapat mempromosikan produk-produk tersebut secara gratis. Selanjutnya dari segi media internet, bergaul di dunia maya melalui website sosial networking dapat kita manfaatkan untuk menjalin silaturahmi secara online, sehingga kita dapat berteman oleh siapa saja. Selanjutnya dari segi pemerintahan, dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat dengan mudah menyampaikan kebijakan program pemerintahan kepada masyarakat, dan masyarakat dengan bebas memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Selanjutnya, kekurangan teknologi informasi dan komunikasi dari segi pendidikan. Dengan pelayanan TIK yang menawarkan kemudahan dalam proses pembelajaran membuat kita menjadi lebih malas, karena kita akan merasa disuguhi oleh pelajaran-pelajaran yang ada pada internet. Kemudian dari segi sosial, dengan semakin pesatnya TIK dapat memberikan peluang masuknya video yang berbau pornografi, kekerasan, serta porno aksi. Kemudian dari segi hiburan, dengan terlalu seringnya kita memanfaatkan TIK sebagai bahan hiburan, tidak dapat dipungkiri akan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Padahal kita dapat menggunakan waktu tersebut dengan hal-hal yang lebih bermanfaat atau yang lebih baik lagi. Selanjutnya dari segi ekonomi, di mana dengan transaksi ini memberikan peluang besar untuk melakukan tindakan pidana penipuan, pembobolan rekening, dan sebagainya.
Selanjutnya dari segi pemerintahan, di mana dengan bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadinya peluang-peluang untuk melakukan cybercrime seperti pembobolan situs KPU di saat diadakannya pemilu. Dan terakhir dari segi media internet, di mana dalam internet banyak mengakses situs-situs yang tidak baik. Jadi kesimpulannya pada video pembelajaran kali ini yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. TIK juga memiliki kelebihan dan kekurangannya dari setiap sudut. TIK juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, TIK pada zaman era globalisasi seperti saat ini berperan sangat penting untuk suatu negara yang sedang bersaing dengan negara-negara lain. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.